Oke, Sabda Alam, lagu lama yang kemudian di-remake ya sama Once Mekel. Syahdu ya Bang, syahdu banget loh lagu ini, keren banget. Saya nggak tahu ya, nuansa yang tercipta dalam lagu ini, kayaknya matematis banget nih ya. Iya, musik itu matematika ya, yang apa ya, diaplikasikan gitu ya. Oke, ada yang mau gabung lagi? Silakan sore hari ini ya. Masih ditunggu di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Mhm. Oke, udah nggak ada ya? Aduh, jamnya udah mepet nih. Dari kemarin ya mepet di tembok. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kebersamaan kita selalu terjaga dan pastinya dengan kebersamaan itu ya kita bisa menemukan banyak hal, berbagi informasi, berbagi suka duka dan tentunya berbagi cerita yang menarik. Nah, satu hal yang mungkin menjadi apa ya, pekerjaan yang harus kita lakukan bersama-sama, apa tuh? Gimana ya caranya kita bisa bercerita pada dunia tentang tempat tinggal kita, bahwa tempat tinggal kita adalah ya katakanlah yang terindah, yang apa ya, bisa bikin orang bahagia. Ada keistimewaan-keistimewaan di tempat tinggal kita. Itu penting banget. Narasi tentang di mana kita berada saat ini menjadi sesuatu yang saya kira menjadi sebuah kebutuhan ya. Supaya nggak cuman dunia itu melirik ke kita, tetapi jauh lebih dalam lagi ternyata ada banyak hal yang bisa kita pelajari, ada banyak hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari semua cerita-cerita yang hadir dalam ruang kita, yang itu menceritakan tentang ruang yang kita tinggali. Contoh misalnya, apa sih? Saya jadi ingat lagi nih sama Takim. Nggak tahu nih, Takim itu bisa bikin saya nyantol aja ya. Apa sih istimewanya Ambo Kembang misalnya? Oh, ternyata Ambo Kembang punya cerita-cerita yang seperti ini, bla 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 bla. Dan dari cerita itu, apa sih maksudnya dari cerita itu? Dari situ banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Syukur-syukur nanti bisa kita ambil pula, kita rumuskan ke dalam dunia sains misalnya ya. Ketemu rumus matematika baru nih, rumus tentang persamaan Ambo Kembang atau apa gitu. Ini bukan bercanda ya, tapi saya kira ini penting banget. Satu hal yang kita lupa bahwa, cerita-cerita itu kadangkala kita anggap sebagai angin lalu saja. Padahal di dalam cerita-cerita itu banyak hal yang bisa kita ulik. Ada beberapa ya, katakanlah misalkan, saya pernah menemukan artikel bagaimana kemudian cerita Mahabharata ya, ataupun Ramayana itu melahirkan berbagai rumus matematika. Wah, itu ditulis di jurnal ilmiah di luar sana deh. Ya, saya suka aja sih baca-baca jurnal kayak gitu ya. Terutama jurnal-jurnal yang berbahasa Inggris, seru. Sambil belajar lagi bahasa Inggris, belajar lagi untuk, memahami, teks dan konteks ya. Ternyata bahasa itu nggak sesederhana yang kita katakan gitu loh. Katakanlah misalkan contoh sederhana, tulis satu kata misalnya di status gitu, satu kata aja, misalnya apa ya, telo gitu. Orang orang tahu telo adalah ya kalau secara harfiah ya, secara tekstual telo adalah jenis ubi gitu ya, ubi rambat gitu ya. Nah, tapi, orang yang dalam konteks bahasa Jawa ya, dan suka menggunakan kata itu sebagai sesuatu yang bermakna berbeda, bermakna lain, itu akan punya asosiasi tentang, ini sedang ada masalah dengan siapa nih, ini ngatain siapa nih, dan lain sebagainya. Dan tidak cuman itu, konteks itu juga sangat dipengaruhi oleh, kondisi kejiwaan seseorang saat membaca status. Mungkin kita pada saat bikin status pinginnya guyon aja, telo gitu kan. Terus kemudian orang yang sedang punya masalah ya, dia bermasalah dengan dirinya sendiri, itu bisa saja, responnya, ini kayaknya ada sesuatu nih dengan saya nih, dia lagi nyindir saya ya. Atau misalnya
apa nih maksudnya gitu. Itu. Oke, oke, Takim, gabung lagi. Abu Kembang punya pindang tetel. Pindang tetel apa pindang tetel kira-kira? Sama sate geblek. Sate satenya geblek itu sama nggak sih sama ndablek gitu? Pasti bikin nyantel katanya. Oke. Tapi ini Mas Hakim, coba deh diulik ya istilahnya, apa sih cerita tentang asal-usul Ambek Kembang, kenapa sih namanya Ambek Kembang, terus kemudian, di situ ada apa gitu. Nah itu kalau Mas Hakim, saya yakinlah dia sebenarnya punya cara berpikir yang berbeda di antara yang lain gitu ya. Cuman, mungkin karena kesibukan kerjaan nih, jadi insting untuk apa ya, rasa ingin tahunya, insting untuk, mengasah rasa ingin tahu itu, kadang kala ya, kalau kita sudah, dibebani dengan pekerjaan dan hidup gitu ya, kebutuhan hidup kayaknya insting rasa ingin tahu itu semakin menumpul, ya nggak sih? Ya harapannya sih sebenarnya jangan, karena itu ada loh dalam perintah agama pun sebenarnya ada perintahnya, apa sih, supaya kita itu selalu menggunakan, eee, kita berpikir gitu kan, dan memikirkan hal-hal yang ada di sekitar kita, gitu. Itu tugas tuh, itu perintah sebenarnya, cuman kitanya aja yang kadang-kadang dablek gitu ya, kayak sate geblek gitu ya. Ini sate geblek apa sate geblek? Bacanya gimana tuh? Oke, sudah menitnya 52 aja ya, tinggalkan pukul 16 dan kayaknya nggak bisa lama-lama lagi nih. Ya udah deh, kayaknya saya harus pamit undur diri aja deh dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah mau nemenin saya ya di sini, di mana? Dialog Kota Batik di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Apa ya lagu terakhir? Ada ide? Oh, sate geblek ini Mas Takim nih. Sate geblek itu sate kikil kerbau. Wah, kalau di tempat saya namanya tebo, sate kebo. Iya ya. Oke deh. Satu persembahan terakhir dari Rubah di Selatan. Mata, air mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.